Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah bersama lagi bagi jemaat yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Mari jemaat, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak jemaat untuk masing-masing mengambil saat teduh sejenak. Kita berdoa. Amin. Kita percaya bahwa kalau kita ada sampai saat ini, itu semua hanya karena anugerah dan karena kasih Tuhan. Karena itu mari kita mau memuji, kita mau menyembah Dia, kita mau memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian, kita katakan, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Segenap hati kita katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat rahmat-Mu. Sekali lagi kita katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari dengan segenap hati kita mau katakan sekali lagi, haleluya. Sebab anugerah-Mu, ku ada hanya karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu Tuhan, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu, anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Benar ya Tuhan, hanya anugerah Tuhan, hanya kemurahan Tuhan yang memberikan kami hidup,
yang memberikan kami kesempatan ada lagi di rumah Tuhan. Maka ini kami umat-Mu, jemaat-Mu, baik yang ada di sini maupun yang mengikuti secara live streaming. Berkenan ya Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami, tahirkan, baharui kami. Maka ibadah pagi hari ini kami dasari di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan dalam tuntunan Roh Kudus. Turunlah atas jemaat semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nats pembimbing pada ibadah kita hari ini terambil dari Matius 24 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kembali pagi hari ini kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Berdasarkan pengakuan iman rasuli, hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita percaya dan kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia dan Dia datang menunjukkan bagi kita jalan kebenaran, jalan keselamatan. Sebab hanya di dalam Dia ada keselamatan kekal. Kita mau memuji Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang
haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Hanya di dalam nama Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan kekal. Karena itu kita harus selalu bersorak, mengeluh-elukan Dia. Kita naikkan pujian, kita katakan nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Katakan nyanyi glory, nyanyi glory, glory bagi Sang Raja, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi kita katakan nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari kita serukan. Mari serukan, hey hey, serukan, hey hey, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey hey, serukan, hey hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey hey, serukan, hey hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Jemaat saya persilakan untuk duduk. Saat ini kita akan memberikan persembahan bagi jemaat yang ada di tempat ini. Persembahan dapat diberikan melalui kantong yang akan diedarkan, juga kotak persembahan yang disediakan. Dan bagi jemaat yang ada di rumah, persembahan dapat disalurkan melalui
nomor rekening yang ada tercantum di monitor. Dan kita mau terus memuji Tuhan. Dari pulau dan benua, nama Yesus harus terus dipermuliakan. Dari pulau dan benua terdengar terus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, engkau Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami, semua jemaat-Mu ya Tuhan, baik yang berada di tempat ini maupun yang berada di rumah masing-masing yang mengikuti live streaming pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu kepada kami ya Tuhan. Sampai dengan saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami mau menaikkan segala doa-doa permohonan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, pada saat ini, pada kesempatan ini juga kami anak-anak-Mu ya Tuhan boleh datang, boleh mempersembahkan ada yang ada pada kami ya Tuhan, untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Berkati setiap persembahan yang telah diberikan ya Tuhan, baik melalui kotak-kotak, kantong-kantong persembahan maupun yang akan ditransfer ya Tuhan Yesus. Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan, agar setiap apa yang dipersembahkan hanya untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu dipakai, dikelola oleh jemaat di tempat ini ya Tuhan, dan hanya untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan pada kesempatan ini untuk 1 tahun usia lagi yang Engkau tambahkan ya Tuhan bagi hamba-hamba-Mu, khususnya pada hari ini Bapak Usaha Tarigan, Saudara Kevin Stanley Mustamu. Untuk hari besok tanggal 19 untuk Ibu Nur Paliama. Untuk tanggal 24 Desember nanti bagi adik Darisa Natali Panjaitan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Juga ya Tuhan bagi semua jemaat-Mu yang tidak kami sebutkan, Engkau juga berkati mereka dalam usia mereka yang bertambah. Engkau telah memelihara mereka selama setahun ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan untuk tahun-tahun ke depannya, hari-hari ke depannya Tuhan telah akan memelihara mereka. Dan kami percaya untuk itu.
Terima kasih banyak ya Tuhan untuk 1 tahun usia pernikahan bagi keluarga Effendi Situmorang pada tanggal 22 Desember nanti. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami memuji Engkau ya Tuhan Yesus atas semua pemeliharaan-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Saat ini kami mau menaikkan segala doa permohonan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap acara-acara pada pertengahan dan pada bulan Desember ini ya Tuhan. Setiap perayaan-perayaan yang dilaksanakan, perayaan-perayaan Natal ya Tuhan, Tuhan memberkati ya Tuhan. Dan biar ya Tuhan semua yang dilaksanakan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami berdoa untuk Natal GMI Makedonia pada hari Sabtu tanggal 24 Desember nanti ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga menyertai, Engkau berkati ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan semua yang direncanakan, semua yang akan dilaksanakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap panitia yang akan melaksanakan. Berkati ya Tuhan juga dana yang dibutuhkan, Tuhan juga akan mencukupkan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap anggota jemaat dalam pergumulan hidup mereka ya Tuhan. Baik itu susah, baik itu senang ya Tuhan. Terima kasih Engkau terberkati mereka. Yang dalam pergumulan Engkau datang, Engkau menghampiri mereka. Yang dalam kesakitan Engkau mau menjamah mereka ya Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik mereka. Angkat segala sakit penyakit. Dalam pergumulan ekonomi Engkau juga melihat mereka ya Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Dalam pergumulan pendidikan juga Engkau mau datang kepada mereka ya Tuhan Yesus. Berikan yang terbaik, berikan akal pikiran ya Tuhan. Sehingga dalam pendidikannya mereka dapat menjalani, mereka dapat sukses ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan, dan biarlah segala pengetahuan yang mereka terima, yang mereka ketahui berasal daripada-Mu, akan mereka pergunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, dan segala pergumulan-pergumulan yang lain Engkau mau datang ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan, Engkau selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga pada kesempatan ini bagi anak-anak kami yang dalam masa liburan ya Tuhan. Biarlah mereka boleh menikmati masa liburan mereka ya Tuhan. Dan mereka juga boleh ya Tuhan bersama-sama dalam masa liburan mempergunakannya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Mereka boleh dibimbing juga agar mereka juga ya Tuhan dalam masa liburan mereka tidak mempergunakan waktu liburan mereka yang dengan sia-sia. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang dalam pelayanan ya Tuhan. Engkau melihat mereka ya Tuhan, Engkau melihat pekerjaan mereka, Engkau melihat kebutuhan mereka sehari-hari. Engkau mau datang kepada masing-masing mereka ya Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan mereka. Engkau memberikan hikmat kepada mereka ya Tuhan, untuk dapat melayani Engkau sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk apa yang telah dilakukan ya Tuhan oleh pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua pejabat baik dari pusat sampai ke daerah-daerah ya Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak ya Tuhan untuk apa yang telah mereka kerjakan, apa yang telah mereka capai. Berikanlah mereka hikmat, roh rasa takut kepada-Mu ya Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang mereka ambil ya Tuhan sungguh-sungguh untuk seluruh warga, seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk keamanan yang boleh diatasi ya Tuhan sampai dengan saat ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberikan kemampuan bagi aparat-aparat keamanan untuk menangani segala masalah-masalah yang ada ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus untuk masalah-masalah ekonomi di dalam negara kami ya Tuhan. Engkau juga mau menolong ya Tuhan dalam krisis yang akan dialami secara global ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga mau menyelamatkan negara kami dari krisis itu. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Engkau mau dengar doa dan permohonan kami pada pagi hari ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yakub Tomatala. Sebelumnya kita mau siapkan hati kita. Saya mengajak jemaat untuk kita membaca secara bersama-sama Mazmur 5 ayatnya yang ke-8. Sebelumnya saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita baca secara bersama-sama Mazmur 5 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi, "Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau." Bapak Ibu yang terkasih, betapa besar kasih Allah bagi kita. Dia tidak melihat keadaan kita. Dia tidak melihat kegagalan kita, kelemahan kita. Dia tidak memandang itu. Justru di dalam segala itu kita bisa merasakan betapa besar kasih Allah bagi kita. Dan kasih yang terbesar saat Dia memberikan Yesus bagi kita. Kita mau angkat pujian, kita mau katakan betapa besar kasih-Mu Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan segenap hati kita katakan sekali lagi, betapa besar kasih-Mu. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab itu Engkau layak untuk kami sembah ya Bapa. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Dengan segenap hati kita mau katakan sekali lagi, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Angkat tangan kita katakan, Kau kami sembah ya Bapa.
yang kami agungkan. Haleluya bagimu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya bagimu Yesus. Oh, haleluya. Haleluya, hanya bagimu ya Yesus. Engkau saja yang layak untuk kami sembah. Dengan segenap hati kita katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Sekali lagi kami sembah Tuhan, Kau sembah, Kau sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya, haleluya, segala hormat dan pujian bagi-Mu ya Tuhan Allah kami, yang bukan saja layak disembah, patut dan harus kami agungkan atas segala kebaikan-Mu yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan secara pribadi, keluarga maupun jemaat, sehingga pada Advent yang keempat hari ini kami terhimpunkan untuk mengagungkan nama-Mu. Dengan demikian sembari berendah hati memandang Dikau, kami sekali lagi memadu hati dan berseru haleluya, sambil memohon kiranya Tuhan meneguhkan kami lagi hari ini lewat sabda-Mu, agar supaya kala kami mengakhiri tahun 2022 nanti, kami akan memasuki tahun 2023 dengan penuh kepastian bahwa Dikau ya Tuhan Allah kami, Bapa yang maha baik, akan tetap menyertai, akan tetap meneguhkan, akan tetap memberikan kemenangan melewati lembah kekelaman sekalipun. Karena itu sembari tunduk kepala, kuduskan kami, agar semua kami layak untuk bukan saja menyembah Dikau, mendengar suara-Mu, menyambut berkat firman-Mu, dikuatkan untuk menyerahi kehidupan sebagai para pemenang. Karena itu dengan memandang kepada Dikau kami memohon belas kasihan-Mu. Bicaralah ya Tuhan, kami siap menyambut sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sila duduk. Shalom. Sangat bersyukur karena Tuhan Allah kita maha baik juga adanya. Waktu terasa berjalan sangat cepat. Kita baru saja seperti bertemu pada awal tahun. Tahu-tahu sudah ada pada Advent yang keempat. Pada bulan Desember menjelang Natal ke depan.
Tuhan baik, amin. Karena itu kita patut bersyukur kepadanya. Secara pribadi saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Dan menyatakan rasa hormat kepada gembala, wakil pengurus dan semua majelis serta saudara sekalian yang ambil bahagian untuk mendoakan pelayanan pagi ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kerjasama yang sangat erat yang saya rasakan dengan penuh berkat sampai saat ini. Hari ini kita akan merenungkan suatu pokok yang menarik, yaitu kesiapan menanti kedatangan Tuhan. Pokok renungan kita adalah kesiapan menanti kedatangan Tuhan. Saya ingin mengarahkan hati kita kepada firman Tuhan Allah kita yang terambil dari Yesaya 40. Yesaya 40. Sekali lagi Yesaya 40 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yesaya 40 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikianlah sabda Tuhan Allah kita. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah menyatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dengan dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpun dengan tangannya anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian sabda Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan limpah. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, tatkala kita siap menyongsong syukuran Natal pada minggu depan, kita sedang berada pada minggu penantian yang keempat, Advent yang keempat. Tatkala kita membuka mata kita, membuka telinga kita,
Ternyata dunia masih dikejutkan dengan banyak hal. Awal tahun, dunia dikejutkan dengan adanya serangan Rusia ke Ukraina. Dari bulan Februari sampai sekarang, di mana dengan kekuatan persenjataannya, Rusia membombardir Ukraina sehingga sekitar 60% pembangkit tenaga listrik ambruk. Dan bisa dibayangkan bahwa kini mereka atau kebanyakan masyarakat Ukraina yang berada pada musim dingin terancam mati kedinginan untuk sekarang dan 2-3 bulan ke depan. Belum lagi kenyataan lain yang kita saksikan. Akibat dari peperangan ini, maka Rusia dan Ukraina yang adalah sumber pangan dunia, sumber penghasil gandum, ternyata mereka tidak bisa mengekspor. Dan akibatnya adalah bahwa apa yang diprediksi oleh UNESCO tahun 70-an, bahwa nanti pada awal tahun 2000-an akan terjadi kelaparan yang hebat, di mana makanan satu orang akan dimakan oleh 10 orang. Dan kenyataan ini kita saksikan di negara-negara miskin. Dan kita dikejutkan bahwa misalnya Sri Lanka jadi negara yang ambruk. Belum lagi negara-negara lain yang ada di Afrika. Pada sisi lain, kejadian-kejadian dahsyat kita alami di Republik ini. Ada gempa bumi, ada banjir, ada kesulitan yang bertubi-tubi datang. Dan rasanya kita bisa berkesimpulan, semua ini seperti memenuhi kegenapan janji Tuhan Yesus. Tatkala Ia memperingatkan tentang akhir zaman, di mana akan terjadi petaka besar-besaran, penyakit sampar yang kita alami yang belum juga usai, COVID-19. Lalu kemudian bencana alam yang bertubi. Sesudah itu peperangan lepas peperangan yang menjelaskan manusia menjadi bagaikan serigala terhadap sesamanya dan semakin menjadi-jadi. Lalu kita datang kepada pengalaman pribadi, datang kepada kehidupan keluarga, datang kepada kehidupan jemaat, datang kepada kehidupan gereja. Tidak kurang sukarnya, tidak kurang susahnya. Di tempat hunian saya, tatkala belum terjadi COVID, semua marak dengan usaha-usaha dagang dan sebagainya. Tapi sekarang saya mulai menghitung satu lepas satu tutup. Ada apa ini? Kemungkinan besar ada ancaman ekonomi. Tapi kita percaya bahwa oleh anugerah Tuhan, sebagai milik Tuhan, tatkala kita ada dalam penantian kedatangannya yang akbar, yang besar, yang mulia, yang agung, pada kali yang kedua, kita sedang menyongsong syukuran Natal ke depan. Apa sih yang harus kita renungkan menjelang kedatangannya yang luar biasa itu? Ternyata kita diminta untuk merenungkan sejauh mana kita siap menanti kedatangannya. Bagaimana kita siap menanti kedatangannya. Itulah sebabnya pokok perenungan kita tentang kesiapan menanti kedatangan Tuhan yang dibangun di atas teks Yesaya 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Memberi kepada kita rahasia yang kiranya meneguhkan kita dalam penantian akan Dia. Untuk menolong kita, saya ingin menguraikan secara ringkas tentang apa yang terjadi. Yesaya tatkala dia dipanggil Tuhan untuk melayani, dia melayani di bawah pemerintahan Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia di kota Yerusalem. Ini adalah ibu kota dari negara selatan, karena Israel sudah pecah menjadi dua. Yang di utara ibu kotanya Samaria, yang di selatan ibu kotanya
adalah Yerusalem. Perpecahan ini membuat dua kerajaan ini terus-menerus saling merebut kekuatan. Mereka juga berperang. Kita tahu bahwa mereka itu satu bangsa, satu keturunan, tapi mereka juga saling berantem. Tetapi kini tatkala Yesaya melayani, yang terjadi adalah mereka diserang bertubi-tubi, mulai dari kerajaan Aram di utara, Assyria, Asur, dan kemudian Babel. Dan semua ini membuat Yerusalem dan orang-orang yang ada di dalamnya, termasuk Yesaya dan raja-raja Yehuda, berada dalam kondisi yang menggentarkan. Kalau kita melihat misalnya pada pasal yang ke-7, kita akan dicengangkan bahwa di sana dilukiskan bagaimana kegentaran akibat penyerangan yang hebat dari musuh-musuh mereka yang lebih kuat, lebih dahsyat, lebih tangguh, membuat raja gemetar, para panglima gemetar, apalagi rakyat pasti gemetar ketakutan. Nah, kondisi seperti ini melanda kehidupan kala itu. Dan tatkala kita coba bercermin dan berupaya untuk memaknai kondisi masa kini, maka situasi masa kini tidak jauh berbeda, bahkan lebih kejam, lebih dahsyat dari apa yang sudah terjadi dalam kehidupan orang-orang di Yerusalem pada masa pelayanan Nabi Yesaya. Tetapi dalam kondisi seperti itu, ternyata Tuhan Maha Baik. Dalam kondisi seperti itu di mana ada orang Israel yang sudah di pembuangan di negeri Babel, mereka itu sangat menderita. Lalu dalam Mazmur nomor 137, di sana dilukiskan tentang penderitaan yang mereka alami. Dan terjadi tindakan-tindakan yang kita bisa sebut sarkasme. Mereka sedang berada di dalam penderitaan, tetapi mereka diminta untuk menyanyikan lagu-lagu bahagia, lagu-lagu penghiburan bagi para penindas. Tetapi mereka tidak bisa menyanyikan. Sehingga di tepi sungai-sungai Babel, mereka mengungkapkan kepedihan mereka, rasa sakit mereka, rasa tertindas mereka, kemalangan yang mereka alami dengan menggantung kecapi mereka. Tidak ada nyanyian, tidak ada sukacita. Itu juga menjelaskan tidak ada harapan. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan mengerti kondisi umatnya. Tuhan sangat menyayangi mereka. Karena itu, melalui Yesaya ia mendatangi mereka untuk meneguhkan mereka dalam penantian hari-hari Tuhan yang menghadirkan pembebasan itu. Yang dapat difahami dari 4 sisi. Yang pertama, bahwa ternyata kita menemukan dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Di situ ada janji bahwa penantian kedatangan Tuhan didasarkan atas jaminan penguatannya. Jadi dalam kondisi di mana umat Tuhan terpecah di dalam dan mereka saling menyerang, saling menindas, dan sekarang dihantam oleh musuh-musuh mereka bertubi-tubi. Jadi kemalangan mereka itu bertubi-tubi. Begitu hebat, begitu dahsyat, dan tidak menyisakan apa-apa. Lalu ada juga saudara-saudara mereka yang ada di pembuangan, dan kita bisa bayangkan para pengungsi yang tidak punya apa-apa untuk menjamin kehidupan. Tetapi Tuhan mendatangi mereka. Dan di sanalah Tuhan menguatkan, sehingga dalam kondisi umat yang tidak berdaya, Tuhan mendatangi mereka. Tuhan menghadirkan dirinya, dan di sanalah dikatakan oleh Tuhan, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukan kepadanya,
bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Apa yang diserukan? Ternyata ada pengharapan, yaitu bahwa ada penghiburan dari Tuhan. Penghiburan yang dari Tuhan itu dihadirkannya di tengah-tengah kesukaran hidup. Lalu selain ada penghiburan, ada janji ketenangan hati di tengah kegetiran. Lalu ada jaminan pembebasan. Perhatikan, Tuhan menyampari mereka dalam kondisi mereka yang sangat terpuruk. Belum ada perubahan. Belum ada hal yang membuat mereka punya jaminan bahwa sekarang saya bisa tenang. Sekarang saya bisa terhibur. Tidak ada. Tetapi ini dalam bentuk janji yang memberikan harapan bahwa jika Tuhan menghadirkan dirinya, maka pasti ada ketenangan. Pasti ada penghiburan. Pasti ada sukacita. Karena kala dia menghadirkan dirinya, maka di sana ada pembebasan. Sehingga jika Tuhan ada bersama kita, maka itu lebih dari cukup. Mengapa? Karena pasti ada penghiburan dari Tuhan. Pasti ada ketenangan dari Tuhan dalam pengalaman pembebasan. Jadi rahasianya adalah jika Tuhan menghadirkan dirinya, maka kondisi kita seterpuruk apapun akan diteguhkannya dengan pengharapan bahwa pasti ada penghiburan di tengah duka. Pasti ada sukacita di tengah kegelisahan. Pasti ada pengalaman yang membebaskan dalam keterpurukan. Karena jika Tuhan hadir, itu sudah lebih dari cukup. Katakan sama-sama, jika Tuhan hadir, itu sudah lebih dari cukup. Apalagi tatkala dia hadir, kondisi kita bagaikan sedang ambruk. Maka perhatikanlah bahwa ternyata Tuhan mengerti apa yang sedang kita jalani. Apa yang sedang kita alami. Dia mengerti jalan pikiran kita. Dia mengerti perasaan kita. Dia memahami pengalaman-pengalaman yang sukar kita maknakan sekalipun. Karena dia sudah tahu apa yang terbaik dari dirinya bagi kita semua. Haleluya. Jadi Tuhan kita hebat. Amin. Dengan demikian, tatkala kita sedang dalam penantian ini, teguhkanlah hatimu. Bahwa Tuhan pasti menghadirkan dirinya dalam pengalaman yang terpuruk apapun. Dan di sana akan ada penghiburan, ketenangan, dan pembebasan. Coba bayangkan, tatkala kita ada dalam situasi susah, sukar, lalu ada yang hadir untuk memberikan pertolongan. Sebagai senior, saya biasanya mengendarai itu tenang. Lalu satu ketika di depan Uki ada yang memotong di depan, menyalip. Saya klakson, dia berhenti, dia menghentikan saya. Lalu dia mulai memaki-maki saya. Saya buka jendela, saya memandang dia dengan tenang. Tahu-tahu ada seorang lain datang, parkir dengan motornya di depan saya. Datang dan mengancam dia. Saya tidak meminta, tapi orang itu datang. Pasti Tuhan yang mengirim. Jadi saya tidak bicara apa-apa. Saya diam saja sambil memandang orang itu. Lalu dia kemudian katakan, "Pak, silakan jalan. Terima kasih." Itu pengalaman sederhana. Tetapi itu juga menjelaskan bahwa Tuhan ternyata menghadirkan dirinya dalam pengalaman kita model apapun. Haleluya. Kalau kita senang dia ada dan sering kita lupa. Tapi tatkala kita susah, baru kita sadar kita perlu Tuhan.
Daripada kita susah baru kita sadar, lebih baik senang kita sadar. Amin. Bahwa kita tetap perlu Tuhan. Haleluya. Oke. Yang kedua, penantian Tuhan itu akan diteguhkan melalui caranya. Jadi bukan cara kita. Jadi tatkala Tuhan menyampari umatnya, maka ternyata kedatangan Tuhan dalam kehidupan umatnya melalui cara yang dikehendakinya. Dia katakan, ratakanlah jalan di padang gurun, kemudian lempangkanlah jalan yang berkelok, berbukit, bergunung dan seterusnya. Kira-kira apa maknanya? Tatkala saya coba merenungkan, secara alegori kira-kira begini. Pengalaman kita itu sering bagaikan di padang gersang. Pengalaman kita itu juga bagaikan di belantara. Pengalaman kita itu bagaikan ada di puncak tetapi juga ada di jurang. Tapi Tuhan tahu dan Dia menghadirkan dirinya. Sehingga tatkala Dia menghadirkan dirinya, maka yang Dia kehendaki begini, luruskan jalanmu. Maka kita akan mengalami Dia yang hadir. Ratakan jalanmu, maka kita akan mengalami Dia yang hadir dalam perjalanan hidup kita. Sehingga dalam kaitan ini, ternyata Tuhan mewujudkan kehadirannya untuk membuat kita mengalami Dia, dan diteguhkannya adalah kita hidup dalam kesadaran bahwa bukan saja Dia adalah penyelamat yang mengerti, Tuhan Allah yang perkasa yang memahami pengalaman kita, tapi Dia yang menghadirkan dirinya. Bukan kita minta Dia datang, memang kalau kita susah baru kita minta pertolongan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kalau kita senang cenderung lupa Dia, tapi Dia tidak peduli apapun keadaan kita. Dia bahkan menghadirkan dirinya. Jadi tatkala Dia menghadirkan dirinya, Dia pasti dapat meratakan, meluruskan jalan baik di padang gurun maupun di padang belantara. Dia pasti dapat meratakan tanah yang bergunung, berbukit dan sebagainya. Dan menimbun lembah, Dia pasti dapat melakukannya. Tetapi adalah merupakan tanggung jawab dan panggilan kita untuk mengisinya. Ternyata Tuhan menghadirkan diri di jalan kehidupan yang gersang, yang menjelaskan tentang caranya untuk menolong kita memahami. Sadarlah bahwa Tuhan itu baik. Sadarlah bahwa Tuhan itu setia. Sadarlah bahwa Tuhan itu ada, walaupun kadang-kadang kita lupa bahwa Dia ada dan kadang-kadang kita malah tidak peduli. Tapi Dia peduli. Begitu hebatnya Tuhan Allah kita. Karena itu kekasih Tuhan. Ternyata dalam pengalaman sukarlah kita bisa melihat Tuhan. Saya tidak mengatakan buatlah kesulitan supaya melihat Tuhan. Itu bukan yang saya katakan. Tapi yang saya katakan adalah banyak kali dalam pengalaman sukarlah kita bisa diizinkan melihat Tuhan. Jadi kalau kita dihadapkan kepada tekanan hidup, belajarlah untuk memandang Tuhan. Pandanglah Dia di balik kesulitan itu dan berseru, haleluya, apapun kondisinya. Puji Tuhan, apapun kondisinya. Sehingga Tuhan yang maha hadir, yang menghadirkan dirinya itu, bukan saja akan menunjuk bahwa kita pasti akan menjalani jalan yang rata, jalan yang lurus, yang sudah ditimbun sehingga semuanya menjadi rata bagi kita. Karena Tuhan yang menjanjikannya, maka pasti Dia mewujudkan dengan caranya. Percayalah bahwa kalau kita menghadapi masa sukar, khususnya menjalani saat ini ke akhir tahun dan memasuki 2023 yang dikatakan sebagai masa gelap, percayalah Tuhan ada di sini, Tuhan senantiasa ada dan Tuhan akan tetap ada. Haleluya. Orang yang hidup segenerasi dengan saya,
yang lebih tua dari saya pun bisa memahami. Dulu pada masa kami, makan satu kali, tidak tahu sebentar akan makan atau tidak. Ya, saya dibesarkan di tempatnya Patalakua. Dan kala itu kita tidak bisa bergerak. Dari hutan ada tekanan, dari laut, dari darat, dari udara ada tekanan. Tapi Tuhan menghadirkan dirinya. Dan saya ada hari ini di sini. Dan ini adalah kesaksian Tuhan itu setia. Sehingga tatkala melewati sejarah bangsa ini pada permulaannya yang begitu rumit dan begitu menggenaskan, ternyata tangan Tuhan menuntun sehingga Indonesia survive. Maka tahun depan sekalipun gelap, Indonesia pasti survive dalam tangan Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita punya cara untuk menyatakan kehebatannya. Kalau begitu, pengalaman susah, kekhawatiran, rasa kesedihan, kepahitan, kesendirian, kiranya tidak menghantui, dan kiranya tidak menggerogoti, dan kiranya tidak menghancurkan kita. Karena kita punya janji bahwa Tuhan menghadirkan dirinya dan memberikan penghiburan dan damai di hati. Maka tanggung jawab kita adalah siapkan hati kita, luruskan jalan kita, ratakanlah apa yang tidak rata, luruskanlah apa yang tidak lurus, dan kita akan melihat Tuhan. Kekasih Tuhan. Pada sisi yang lain, ternyata penantian kedatangan Tuhan diteguhkan oleh jaminan kekuatannya. Hal ini sangat menarik. Karena Tuhan mau supaya sebagai milik kekasihnya, kita disadarkan. Kalau dia menghadirkan dirinya, maka itu berita sukacita. Sehingga tatkala Tuhan berkata kepada Yesaya, sabda yang meminta dia untuk berseru. Ada yang berkata berserulah, jawabku apa yang harus kuserukan dan seterusnya. Maka hal yang mendahului adalah bahwa ternyata penghadiran Tuhan bukan saja meluruskan yang tidak lurus, meratakan yang tidak rata, memberi damai dan sukacita. Tetapi di sana dia yang menghadirkan diri, meminta supaya kita sangat-sangat menyadari bahwa tujuan dari segala sesuatu yang terjadi adalah memuliakan namanya, dan itulah berita yang harus kita beritakan. Jadi sebenarnya setiap orang yang sudah mengalami Tuhan punya cerita, yaitu cerita Tuhan. Saya yang mengalami Tuhan punya cerita Tuhan. Anda yang mengalami Tuhan punya cerita Tuhan. Sehingga penghadiran dirinya adalah untuk meneguhkan kita dalam pengalaman sesukar apapun, untuk berbicara kepada dia dan berbicara tentang dia. Di samping itu, tatkala kita hidup dalam kondisi ini, kita diminta untuk menyadari kita rapuh seperti rumput, seperti bunga yang sekarang ada, sebentar tiada, akan layu. Nah, karena itu, hal ini menolong kita untuk memilih berserah pada Tuhan ketimbang mengandalkan diri sendiri. Karena itu sesudah Yesaya, Yeremia katakan, kiranya orang kaya tidak bermegah karena dia kaya. Kiranya orang bijak tidak bermegah karena dia bijaksana. Kiranya orang kuat tidak bermegah karena dia merasa kuat. Karena semuanya itu rapuh. Saya rapuh, Anda rapuh, kita rapuh. Tetapi karena Tuhan, kita pasti diteguhkan untuk bangkit dari dan dalam kerapuhan itu, untuk melihat dia dan menyaksikan bagaimana ia menghadirkan berkat kesejahteraan dalam kehidupan kita. Sehingga inilah nasihat yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya melalui Yesaya.
bahwa ternyata Tuhan itu hebat. Dia luar biasa. Dia meneguhkan umatnya dalam penantian kedatangannya dengan kekuatannya yang hebat. Sehingga olehnya ada peneguhan. Sehingga pengalaman sesukar apapun yang kita lewati itu sebenarnya cara Tuhan untuk menghadirkan dirinya. Cara Tuhan menolong kita memahami Dia. Cara Tuhan untuk mengangkat kita sehingga kita punya cerita tentang Dia. Amin. Kalau begitu, jangan terganggu oleh kesulitan. Bahkan sakit yang separah apapun, jangan terganggu. Karena ini rahasianya. Sakit itu berkat loh. Amin. Amin. Apalagi sakit itu karena ulah diri sendiri. Akhir tahun seperti ini, hati-hati. Di lingkungan kami ada seloro. Nanti bulan Desember orang semua bersuka cita. Nanti bulan Januari, Februari baru ada permohonan doa. Tolong doakan, tolong doakan, tolong doakan. Nah, hal seperti begini yang harus kita awaskan. Tuhan mau kita sadar kita rapuh. Pengalaman sesukar apapun, itulah cara Dia untuk bicara kepada kita. Sehingga kalau ada yang sakit, lalu minta sembuh dan tidak sembuh, bersyukurlah bahwa penantian sudah berakhir. Amin. Itu sukacita. Tetapi sementara kita hidup, kiranya kita teguh hati untuk berharap pada Tuhan. Amin. Saya kadang-kadang bertanya, kok saya diberi peluang untuk hidup ya? Mereka yang seusia saya sudah berangkat. Senior saya yang saya sangat hormati, Pak Wagiono, dia berangkat. Itu membuat saya syok. Dia menghadirkan saya untuk mengajar di I3 sampai sekarang masih menolong di sana. Itu hak istimewa. Tetapi itu pengalaman Tuhan. Yang olehnya jangan kita membiarkan kerumitan hidup, kekecewaan, bahkan ancaman sehebat apapun menghancurkan hidup dan harapan kita kepadanya. Haleluya. Karena Tuhan baik, Tuhan setia. Dia akan terus menghadirkan dirinya. Karena Dia kuat, maka olehnya akan ada pertolongannya pada waktunya. Karena ada waktu tatkala saya bisa senyum. Ada waktu di mana Anda juga bisa senyum. Ada waktu kita menangis. Ada waktu kita melepaskan. Ada waktu kita memeluk dan seterusnya. Karena itu bersyukurlah bahwa kita menanti di dalam Tuhan. Amin. Sehingga oleh kekuatannya kita terjamin bahwa situasi seterpuruk apapun, kehadirannya membuat kita punya kekuatan untuk bertahan. Pada sisi yang terakhir, ternyata penantian kedatangan Tuhan itu diwujudkan dengan berpegang pada janjinya. Nah, ini penting. Apa artinya ini? Tatkala Dia membebaskan, Dia pada akhirnya meneguhkan dengan janji. Dan janjinya itu diwujudkannya dengan jaminan yang hebat. Bahwa ternyata ada kepastian jawabannya yang merupakan kabar baik bagi saya, bagi Anda, bagi kita sebagai miliknya. Yang dihadapkan kepada pengalaman sukar, kehadirannya, pembebasannya merupakan berita sukacita yang harus kita hidupi. Di samping itu, Ia membuktikan dirinya dengan memberi hak istimewa dan penjelasannya seperti ini. Ternyata ini sangat menarik perhatian saya. Tatkala Tuhan berkata begini, lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya, yaitu jeripaya Tuhan, ada bersama-sama dengan Dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Maksudnya apa ya? Semua orang yang ditebusnya, semua milik kekasihnya, dikatakan ada bersama-sama Dia. Hebat bukan? Lalu juga dikatakan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Artinya apa? Artinya kita sedang diarak dalam kemenangan.
kita sedang ada dalam perarakan kemenangan Tuhan. Sehingga olehnya jaminan yang paling hebat adalah bahwa seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Di sini ada jaminan bahwa ternyata kekuatan Tuhan diwujudkannya dengan kuasa yang dinyatakannya dalam pembebasan umatnya. Sehingga mereka diberi pengalaman yang hebat dan tempat terhormat dalam pengalaman itu. Dan akan berjalan bersama dalam perarakan kemenangan. Tetapi jaminannya adalah ia akan tetap menggembalakan. Artinya bukan saja ia peduli. Artinya bukan saja ia mencukupkan. Artinya bukan saja ia mengobati yang luka. Semuanya dilakukan bagi umat kekasihnya. Dan itulah penghiburan kita, bahkan dijamin yang terberai akan dihimpunnya. Lalu kita yang bagaikan anak-anak domba yang tidak punya kekuatan apapun, di pangkunya induk domba juga dituntunnya. Nah, kekasih Tuhan, kalau jaminan Tuhan begini hebat bagi saya, begini hebat bagi Anda, begini hebat bagi kita, apakah ada alasan bagi kita untuk tidak berpengharapan? Tidak. Kita harus berpengharapan. Haleluya. Katakan sama-sama, kita harus berpengharapan. Kita harus berpengharapan. Kita harus berpengharapan. Karena apa? Penantian akan Dia, bukan kita yang melakukan dengan kekuatan sendiri. Sudah dinyatakannya bahwa kita rapuh. Sehingga menghadapi pengalaman sukar kita bisa ambruk, kita bisa jatuh. Tetapi dikatakan, jika kita dikerjain sampai 7 kali sekalipun oleh pengalaman sehebat apapun, Tuhan akan tetap membangkitkan kita. Amin. Dengan demikian, kiranya dalam Advent yang keempat, kita disadarkan bahwa Tuhan yang sama yang sudah membebaskan dan menyertai kita pada tahun 2022, Dia pun akan menuntun kita mensyukuri Natal yang akan kita rayakan sebagai tanda dan indikator kita masih ada dalam Dia. Dan sebagai bukti bahwa kita akan berjalan di dalam Dia dan bersama Dia. Karena itu, jika Tuhan beserta kita, bukan saja lebih dari cukup, tetapi itu hebat. Amin. Jadi kalau Tuhan beserta kita, itu pengalaman yang hebat. Amin. Kalau begitu, yang susah kiranya terhibur, yang punya kepahitan kiranya diluruskan, yang bengkak-bengkok juga kiranya diratakan, diluruskan. Dan yang kalau ada lubang, kiranya Tuhan menutupnya. Dan dengan Tuhanlah kita punya jaminan menanti dengan sejahtera. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Pendeta Erik, mari berdoa. Mari kita satu di dalam doa bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan meneguhkan kembali kami dengan kebenaran firman Allah. 4 hal yang sudah diuraikan oleh Bapak Pendeta Yakob Tomatala sungguh luar biasa. Sejak dulu sampai sekarang. Baik dari pengalaman tokoh-tokoh Alkitab, bahkan pengalaman kami sendiri. Kami bertemu, Engkau setia Tuhan. Tuhan menyelesaikan satu demi satu dari pergumulan hidup kami. Teguhkanlah ini di hati kami Bapa.
Dan tolong kami memahami, mampukan kami mengalami Tuhan di setiap pergumulan hidup kami. Apapun jenis pergumulan ya Tuhan, Engkau ada di sana. Kau gembala yang baik yang menuntun setiap kami. Karena ujung-ujung dari pergumulan kami adalah kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Tuhan memimpin kami sampai di Advent keempat ini. Dalam menyambut untuk tanggal 24, 25 dan mengakhiri tahun ini memasuki tahun yang baru, kami mendapatkan kepastian Tuhan tetap ada bersama menyertai kami. Sesuai dengan janji firman Allah bagi kami. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ingatkan ini kepada kami Tuhan dan mampukan kami mengimani dan mengalaminya di setiap kehidupan kami. Doa kami bersama untuk Bapak Pendeta Yakub Tomatala. Tuhan karuniakan hamba-Mu kekuatan, kesehatan, umur panjang, diberkati dalam keluarga, dalam kehidupan, pelayanan dan pekerjaan. Pakai terus hamba-Mu untuk kemuliaan dan puji hormat bagi nama Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman pada siang hari ini. Atas nama Gembala, Asisten Gembala Majelis dan Komisi, kami mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Bapak Pendeta Yakub yang sudah berkenan menyampaikan kebenaran firman bagi kami pada siang hari ini. Juga bagi semua jemaat yang ikut serta dalam ibadah, baik jemaat yang mengikuti di tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan yang diberikan bagi pelayanan Makedonia, baik melalui doa maupun setiap persembahan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening yang tertera di monitor. Dan kami juga menginformasikan bahwa persembahan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 adalah sejumlah 4.682.000. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini, yaitu bagi Bapak Usaha Tarigan dan Saudara Kevin Mustamu yang berulang tahun tepat pada hari ini, juga bagi Ibu Nur Paliama tanggal 19 Desember dan bagi adik Darisa Panjaitan pada tanggal 24 Desember. Dan selamat ulang tahun pernikahan bagi keluarga Bapak Effendi Situmorang pada tanggal 22 Desember. Dan untuk info kegiatan di sepanjang minggu ini, yaitu doa pagi masih akan tetap dilangsungkan, yaitu setiap hari Jumat jam 5 pagi. Kami mengharapkan supaya jemaat bisa ikut ambil bagian di dalam doa pagi yang diadakan secara Zoom. Dan juga ibadah minggu, baik melalui tatap muka dan live streaming, diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan bersamaan dengan ibadah dewasa juga diadakan ibadah bagi anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja yang diadakan di tempat ibadah mereka masing-masing. Karena itu kami mengajak orang tua yang memiliki anak berusia sekolah minggu dan remaja untuk mengajak anak-anaknya beribadah di tempat ini. Juga kami menginfokan dan mengundang jemaat untuk hadir di dalam ibadah malam Natal dan perayaan Natal Jemaat GMII Makedonia yang diadakan pada tanggal 24 Desember jam 5 sore yang bertempat di Gedung Roseno daerah Kemang dengan tema Raja Damai Datanglah, dan pengkhotbah adalah Bapak Pendeta Sastra Sembiring. Ada dress code yaitu biru, silver atau gold, tapi dress code ini tidak menjadi keharusan atau menjadi penghalang bagi jemaat untuk hadir. Kami sangat mengharapkan kehadiran jemaat semua dalam ibadah ini. Dan sehubungan dengan acara Natal ini, maka panitia mengadakan usaha dana berupa penjualan kaos
dan juga penjualan kartu flash. Bagi Bapak Ibu yang berminat dan ingin untuk membeli, bisa menghubungi PIC yang ada tertera di pengumuman. Juga kami mengingatkan bahwa pada tanggal 31 Desember akan diadakan ibadah tutup tahun dan perjamuan kudus. Diadakan pada hari Sabtu jam 6 sore. Sekali lagi jangan lupa bagi jemaat bahwa tanggal 31 Desember akan diadakan ibadah tutup tahun dan ibadah perjamuan kudus. Jam 6 sore. Begitu juga ada ibadah awal tahun, yaitu hari Minggu 1 Januari 2023 jam 10 pagi. Demikianlah informasi kami, dan saat ini Bapak Pendeta Erik akan mendoakan jemaat yang berulang tahun tepat pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan mengambil waktu berdoa. Yang ulang tahun tepat di hari ini adalah Bapak Usaha Tarigan, tidak ada di sini. Sekiranya ada mengikuti dari live streaming, boleh Pak Usaha Tarigan bisa berdiri bersama dengan Kevin Mustamo. Kevin juga enggak ada ya di sini ya? Oke. Iya. Baik. Sebelum kita berdoa, bagian firman Tuhan sebagai kado untuk Pak Tarigan dan juga Kevin dari Mazmur 91. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita berdoa bersama untuk kedua kekasih kita yang berulang tahun. Bersama dengan Pak Usaha Tarigan dan Saudara Kevin Mustamo, kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan menambahkan setahun usia kepada mereka. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang Engkau karuniakan. Terima kasih untuk umur panjang, kekuatan, kesehatan. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Maka hari-hari yang dijalani di depan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Berkati Usaha Tarigan, berkati Kevin. Dalam kehidupan mereka terlebih iman dan pengharapan kepada Kristus. Supaya mereka terus tetap mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan, imannya diteguhkan, mengalami Tuhan di kehidupan mereka tiap-tiap hari. Terpuji, termulia nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Berkat Tuhan turun memberkati Pak Tarigan dan Kevin Mustamo di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selanjutnya Bapak Ibu, di tengah-tengah kita ada keluarga Bang Victor dengan Kak Sarah ya. Mari kami undang ke depan ya. Ini mereka pertama kali ya membawa baby Grisela Ruth Elisi Tanggang. Puji Tuhan ya, anak yang kita doakan, kita tepuk tangan dulu ya. Iya, mari Kak Sarah dengan sini. Bang Victor di sini, boleh minta Ibu Deli untuk berdoa. Mari Bu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kekasih kami, keluarga Victor Sitanggang. Pada hari ini boleh membawa putri mereka ke rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk anak yang Tuhan karuniakan. Kami tahu Tuhan sendiri yang akan memampukan mereka, Victor dan Sarah, untuk membesarkan akan putri yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan supaya dari sejak kecil dia boleh mengasihi Tuhan. Boleh sungguh bertambah-tambah mengasihi Tuhan. Dan kelak sungguh menjadi berkat bagi banyak orang.
Karena itu kami menyerahkan anak kekasih Grizela Ruth Elis Sitanggang Tuhan Yesus ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang menjaga, memelihara, melindungi dia. Kami tahu masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan juga yang terus mencukupkan akan kebutuhan daripada keluarga ini. Karena itu kami doakan Tuhan memberkati Pak Victor. Tuhan memberkati akan Ibu Sarah Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang diutamakan dalam kehidupan keluarga ini. Dan biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan boleh terus mereka alami. Kebahagiaan di dalam Tuhan mereka alami. Dan sungguh kehidupan rumah tangga mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Iya. Iya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita menutup seluruh rangkaian ibadah kita, satu lagi pengumuman. Nanti selesai ibadah ini ada latihan core ya, padus, betul ya Bu ya. Kemudian juga ada latihan untuk Natal kita tanggal 24. Oke, demikian jangan lupa ya untuk tanggal 24 seperti yang sudah disampaikan kepada kita. Natalnya itu mulai jam 5 ya, betul ya, jam 5 sore. Jadi karena daerah Kemang, jadi ya prepare lah supaya sampai lebih awal. Sehingga kita dapat menikmati sukacita Natal bersama. Mari saya ajak jemaat bangkit berdiri, kita naikkan pujian untuk kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Sama-sama katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Lebih sungguh lagi kita katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Amin. Kau aja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Kemuliaan, pujian, hormat, dan sembah hanya bagi Tuhan kami, Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, yang layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk lawatan Tuhan dalam jalannya ibadah ini. Dari permulaan, pertengahan, sampai akhirnya, biarlah nama Tuhan saja dipuji, ditinggikan, dan dimuliakan.
Sekali lagi kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Jakob Tomatala. Kami bersyukur Tuhan memakai hamba-Mu, menyampaikan pesan Tuhan bagi kami. Untuk jemaat Makedonia, untuk kami semua. Kami tidak perlu takut menghadapi hidup ini. Ada Tuhan yang menuntun sebab Engkaulah gembala agung kami. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Yakob di dalam kehidupan rumah tangga dan pelayanan. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Pulanglah sambil mengingat pesan Tuhan. Janganlah kita menjadi penipu dengan hanya menjadi pendengar atau pembicara firman saja. Tapi hendaklah setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Terimalah berkat-Nya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita di sorga, kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan tuntunan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian, siang hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh sejenak.